A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bakso Ular. Cerita ini ditulis oleh Umi Gani. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh ya, sebelum lanjut, Mas Sukir selalu mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, tentunya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya kami memutuskan untuk tidak berangkat kerja. Sebenarnya aku benar-benar tak enak dengan Mbak Sarah dan Mas Haris. Namun, ia bersikeras untuk membantuku. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk masalah ini, serta kebahagiaan yang tak putus-putusnya untuk keluarga mereka. Amin. Kami bersiap untuk ke rumah Alia terlebih dulu. Bermaksud meminta alamat rumah kakeknya Alia pada Mbak Dian, tantenya Alia. Dengan mobil Xenia berwarna silver, kami membelah jalanan kota. "Ibu, kita mau jalan-jalan ya?" celetuk Yusuf, anak sulung Mbak Sarah. Ya, mereka memutuskan membawa kedua anaknya Yusuf dan Nafila supaya ibu Mas Haris tidak curiga. Mas Haris beralasan jika di kantornya ada acara, jadi semua keluarga harus hadir, dan aku beralasan numpang sampai tempat kerja. "Enggak sayang, ibu sama ayah ada urusan sebentar. Tapi nanti kalau urusannya sudah selesai kita jalan-jalan ya," jawab Mbak Sarah lembut sembari mengelus kepala sang anak. Seketika Yusuf mengangguk senang, tak terkecuali dengan si bungsu. Perjalanan kami terasa ramai karena ada dua anak kecil itu. Mereka tak berhenti mengoceh. 3 orang dewasa harus mengimbangi 2 bocah. Seru. Tak terasa kami sampai di rumah Alia. Aku dan Mbak Sarah yang turun. Mas Haris menjaga Yusuf dan Nafila. "Assalamualaikum," sapaku sembari mengetuk pintu. Mbak Sarah hanya duduk di kursi teras. Tak lama pintu terbuka. Tante Dian muncul dari balik pintu. "Waalaikumsalam. Mbaknya datang lagi," ujarnya. "Iya, begini tante. Saya mau minta alamat kakeknya Alia. Boleh?" "Untuk apa ya?" "Saya ada perlu sama Alia tante. Penting banget. Please," ucapku memohon. Tante Dian terlihat berpikir. Tak lama ia pun setuju dan segera mencatat alamat yang akan kami tuju. Tak lupa aku berterima kasih. Setelah Tante Dian memberikan alamatnya, lalu kami segera pergi. Ternyata cukup jauh perjalanan yang harus kami tempuh. Kurang lebih memakan waktu 2 jam perjalanan. Untung kedua anak Mas Sarah sangat penurut. Dia bahkan tertidur pula selama perjalanan. Dalam hati aku terus berdoa, meminta kemudahan kepada Allah semoga usaha kami tidak sia-sia. Kemenangan akan berpihak pada kami. Beberapa jam kemudian, kami tiba di alamat yang dimaksud. Berhubung kedua bocah itu masih terlelap, lagi-lagi aku turun bersama Mbak Sarah. Kulihat rumah kuno khas zaman dulu masih terlihat kokoh dan terawat. Cat tembok berwarna putih dipadu warna coklat tua pada jendela dan pintu. Aku dan Mbak Sarah menghampiri bangunan itu. Terlihat seorang wanita tua mengenakan gamis putih senada dengan jilbabnya tengah sibuk menyapu teras. "Assalamualaikum, Nek," sapaku seramah mungkin. Seketika nenek itu menoleh dan berhenti melakukan aktivitasnya. Aku segera mencium punggung tangannya yang sudah keriput, disusul oleh Mbak Sarah. Wanita berwajah teduh itu menyambut hangat kedatangan kami. "Waalaikumsalam," jawabnya lembut seraya tersenyum. "Maaf Nek mengganggu. Apa benar ini rumahnya kakeknya Alia?" "Benar. Alia cucu saya. Kamu mau ketemu Alia atau sama kakek?"
Tanyanya begitu polos. Kalau boleh dua-duanya. Begini Nek, saya Penny, teman kerjanya Alia. Apa Alia di sini? Tanyaku pada wanita yang usianya mungkin sudah 60 tahunan, namun masih terlihat sangat bugar. Siapa Mi? Tiba-tiba seorang wanita parubaya keluar dari rumah. Ternyata mamanya Alia. Ia terlihat heran saat menatapku. Aku segera menyalaminya. Kamu teman kerjanya Alia kan? Dari mana kamu tahu Alia di sini? Tanyanya heran. Aku memang pernah beberapa kali main ke rumah Alia. Tentu saja Tante Vira, Mama Alia mengenaliku. Iya Tante, kemarin aku datang ke rumah, tapi sepi. Hanya ada Tante Dian. Katanya Alia dan keluarga lagi ke rumah kakeknya. Terus semalam juga Alia mengirim pesan kalau dia tidak bisa pulang. Aku khawatir, ingin tahu kabar Alia. Jadi aku meminta alamat rumah kakek sama Tante Dian. Jelasku panjang lebar. Dian, ucapnya seperti terheran-heran. Tante Vira seperti ingin bicara sesuatu. Akan tetapi seorang laki-laki tua tiba-tiba datang sembari berdehem. Sudah adzan zuhur. Kita sholat dulu. Nanti dilanjut lagi. Mari berjamaah. Ajak laki-laki tua yang mengenakan kopiah putih itu. Seketika kami menurutinya. Tak jauh dari rumah kakeknya Alia, terdapat musola yang ukurannya tidak terlalu besar. Kakek Alia atau orang-orang bisa memanggil Abah Amir. Tapi aku lebih enak memanggilnya kakek. Beliau membangun musola itu sendiri untuk umum. Bahkan dipergunakan untuk mengajari anak-anak mengaji di sore hari. Waktu zuhur saja cukup ramai orang-orang berjamaah. Sudah dipastikan musola ini biasa diisi kegiatan ibadah. Beliau mempunyai istri bernama Umi Salamah. Mereka begitu disegani. Dianggap yang paling sesepuh dan memiliki ilmu agama yang cukup tinggi. Begitulah kata ibu-ibu di sebelahku. Setelah kami menunaikan sholat zuhur, kami kembali ke rumah kakek, berkumpul bersama keluarga. Kali ini Mas Haris ikut bergabung. Yusuf dan Nafila sudah bangun. Alia sedang tidur. Katanya tidak boleh diganggu. Ia baru saja mengalami banyak tekanan dan gangguan jin. Benar saja, Alia memang sedang tidak aman. Kakek bercerita mempunyai 2 orang putri, Tante Vira, mamanya Alia dan Tante Dian. Namun, aku tercengang saat kakek mengatakan jika Tante Dian sudah meninggal 6 bulan yang lalu akibat sakit keras. Lalu, siapa yang ketemu di rumah Alia, kek? Tanyaku heran pada laki-laki yang hampir semua rambutnya sudah memutih. Mungkin itu jin koren. Gak apa-apa. Nyatanya dia baik. Mau ngasih alamat rumah kakek. Jawabnya terlihat santai seraya tersenyum lalu meneguk teh yang disuguhkan nenek. Aku tak bisa mempercayai hal itu. Rasanya saat bertemu dengan Tante Dian tidak ada hal aneh. Bahkan seperti bertemu dengan manusia biasa. Aku bergidik membayangkan itu. Terus yang mengirim pesan padaku, apa itu juga jin korin juga, kek? Tanyaku lagi mencoba berasumsi seperti apa yang kakek bicarakan soal Tante Dian. Coba lihat pesannya, ucap Tante Vira. Seketika aku mengambil ponsel, lalu mengecek pesan Alia semalam. Semua orang terlihat serius. Betapa terkejutnya saat ku cari pesan Alia. Ternyata tidak ada. Bagaimana mungkin? Aku bahkan belum menghapusnya. Penny, kasih lihat pesan Alia semalam. Pertanyaan Basara membuyarkan lamunanku. Aku hanya menggeleng pelan. Apa maksudmu? Pesannya udah kamu hapus? Enggak, Mbak. Aku belum hapus kok. Tapi kenapa hilang ya? Aneh, batinku. Alia gak mungkin ngirim pesan. Ponselnya Tante matikan.
Bahkan yang pegang ponselnya tante selama Alia di sini, ujar Tante Vira. Aku, Mbak Sarah dan Mas Haris saling menatap bergantian. Apa yang aku rasakan mungkin mereka juga merasakan. Sangat aneh, dan ini membuat bulu kuduku merinding hebat. Tapi memang Alia semalam mengirim pesan kok Tante. Aku dan suami bahkan ikut membaca pesan itu. Mbak Sarah mencoba menjelaskan. Sudah. Gak usah dipikirkan. Insya Allah ini petunjuk. Kehendak Gusti Allah. Saya sangat paham tujuan kalian kemari. Bahkan saya juga tahu masalah yang sedang kalian hadapi. Termasuk pada cucuku, Alia. Ini masalah yang cukup serius. Insya Allah kakak akan membantu masalah ini. Karena jika tidak segera dihentikan, akan semakin besar dan berbahaya, ucap kakek. Aku merasa sedikit lega. Mungkin memang benar Allah sedang memberi petunjuk. Meski dari jalan yang aneh menurutku, namun aku sangat meyakini bahwa memang ada hal gaib yang Allah ciptakan untuk menunjukkan kekuasaannya. Begini, dalam alam dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan manusia dan tumbuhan untuk sujud kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan jin dan setan. Setan dan sebagian golongan jin ini merupakan kelompok makhluk yang ingkar dengan perintah Allah. Kelompok makhluk yang ingkar dengan perintah Allah sejak diusir dari surga pada zaman penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Pembicaraan kakek membuat kami diam dan mendengarkan dengan seksama. Bagai pemuka agama yang tengah berceramah di depan para jamaah. Tenang dan santai, namun begitu menyentuh. Tentu saja, kakek kan memang hafal dan begitu mendalami agama Islam. Batinku berbicara sendiri. Kek, apa siluman ular itu termasuk jin? Tanya Mas Haris terlihat serius. Aku tahu arah pertanyaan Mas Haris, menambah keseriusan pembicaraan ini. Rasulullah menggolongkan jin itu ada 3. Pertama, adalah jin yang berbentuk ular. Jin jenis ini sangat suka masuk rumah manusia. Anehnya, jin berbentuk ular tidak masuk melalui pintu, tapi tiba-tiba muncul di dalam rumah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada segolong jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu jin. Biasanya jika ia adalah jin, maka akan hilang seketika. Jadi, pastikan dulu apakah itu ular betulan atau jadi-jadian. Terang kakek, penjelasannya begitu mewakili apa yang sudah aku alami. Semalam aku juga didatangi ular, kek. Saat aku pukul, malah berubah wujud menjadi lebih banyak. Berarti ular itu jin, kek. Betul. Tapi hati-hati. Kalau kita membunuh ular jadi-jadian, maka bisa mendatangkan masalah. Seperti kita tahu, jin adalah makhluk yang punya sifat mendendam. Aku mengangguk paham. Itu artinya ular-ular itu akan balas dendam padaku. Suasana sangat serius. Bahkan Yusuf dan Nafila juga tidak cerewet seperti biasanya. Ayahnya sudah memberi ultimatum padanya supaya tidak membuat keributan. Hidangan yang disuguhkan tuan rumah cukup membuat 2 bocah itu anteng. Ada beberapa macam hidangan seperti makanan ringan, kue dan buah-buahan. Mereka begitu memuliakan kami sebagai tamu.
Cukup lama kami berbicara masalah jin dan sebagainya. Bahkan kakek juga membahas hal pesugihan. Seperti yang dilakukan Bang Kumis setelah kami menjelaskan semua kejadian yang kami alami selama ini semenjak kita hilang. Betapa Allah melaknat orang-orang yang melakukan pesugihan, karena itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Amat pedih siksaan yang akan diterima orang itu. Naudzubillahi min dzalik. Pertemuan pertamaku dengan kakek Amir beserta keluarga sangat berarti. Selain dari cara mereka hidup sederhana dan selalu mengedepankan adab, aku juga banyak belajar tentang agama. Kakek bukan hanya seorang ustadz yang hafal tentang syariat Islam, namun kakek juga mempunyai kemampuan melihat hal gaib. Pantas saja yang bisa melihat itu ternyata ada keturunan dari sang kakek. Aku sangat berharap untuk masalah yang sedang kuhadapi, kakek bisa membantu atas izin Allah. Kakek memberi nasihat untuk keselamatan dan menjaga diri dari gangguan jin. Bahkan kita harus memperkuat keimanan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, seperti memperbanyak sholat, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Oleh karena itu, orang beriman sulit diganggu jin dan sebagainya, karena terlindung oleh ibadahnya yang kuat serta kepercayaannya pada Allah. Cara lain dengan memperbanyak wirid atau zikir, membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi setelah selesai sholat, dan ketika akan tidur diusapkan ke wajah. Dalam riwayat Imam Ali, beliau mendengar bahwa Rasulullah menyampaikan di atas mimbar, barang siapa membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat, maka Allah akan memberikan keamanan pada dirinya, para tetangganya dan rumah-rumah sekitarnya. Wallahu a'lam. Aku benar-benar tersadar bahwa hidup bukan hanya tentang bagaimana bisa hidup bahagia dan serba kecukupan, tapi bagaimana cara kita menjaga diri ini supaya hidup tenang, berkah dan selamat dari segala macam keburukan. Tentunya hanya ibadah dan ketakwaan kita pada Allah. Lalu bagaimana cara kita melawan manusia yang sudah bersekutu dengan jin, kek? Bahkan dia sudah di level akan membahayakan manusia lain. Mas Haris kembali bertanya. Ia begitu antusias dengan pembicaraan ini. Sebisa mungkin kita sebagai manusia biasa harus tetap berhusnuzon. Nasihati terus. Jika tetap tidak mempan, biar Gusti Allah yang memberi azab. Kita hanya perlu berdoa dan berikhtiar, jelas kakek. Kami hanya manggut-manggut tanda mengerti. Mengenai teman Penny yang hilang itu, kakek akan bantu. Tapi syaratnya berat. Salah satu harus ada yang mau masuk ke alam ular di mana sukma teman Penny itu terkunci, ujar kakek seakan tahu dengan maksud dan tujuan kami kemari. Seketika semua orang terbelalak mendengar ucapan laki-laki tua itu. Saya mau, kek. Tapi gimana caranya, kek? Tanpa pikir panjang aku menyanggupi itu. Entah dorongan dari mana, aku begitu semangat. Demi sahabatku kita. Itu urusan kakek. Nanti kakek jelaskan lagi. Yang penting temukan dulu temanmu itu dan bawa kemari. Itu akan mempermudah menemukan sukma teman Penny. Insya Allah bisa selamat. Seketika aku menyanggupi. Namun ini tantangan besar. Aku harus mencari jasad kita dan membawanya ke hadapan kakek. Sedangkan aku saja tidak tahu di mana Bang Kumis menyembunyikan kita. Kakek mengatakan jika malam ini adalah malam Jumat Kliwon, di mana Bang Kumis akan melakukan ritual di Sendang Keramat, tempat di mana saat dia bertemu dengan ular siluman itu. Cukup jauh tempatnya, tapi kata kakek itu perkara mudah. Bang Kumis hanya perlu memejamkan matanya, ia langsung sampai. Begitupun sebaliknya, saat akan kembali. Tentu saja, dia kan memang manusia jadi-jadian. Menurut kakek,
Saat itu adalah kesempatan baik untuk aku mencari jasad kita. Namun, jika gagal, aku harus mencari kita dengan berhadapan langsung dengan Bang Kumis. Dan itu sangat berisiko. Aku pasti bisa menemukan kita dan membawanya kemari. Bukan Penny jika tak mampu menaklukkan tantangan. Kalau gitu jangan buang-buang waktu. Sekarang aja kita pulang. Biar sampai sana gak terlalu malam. Saran Basara sembari memanggil Nafila. Bocah itu terlihat sudah bosan. Jangan buru-buru gitu. Makan siang dulu di sini. Kasihan anak-anak kamu itu. Pasti lapar. Perjalanan kan jauh. Nenek dengan tulusnya menawari kami makan siang. Kami makan di sini. Aku jadi ingat nenek di kampung. Gak apa-apa, Nek. Nanti kita makan di jalan. Lagian benar, kita sudah gak punya waktu banyak. Lebih cepat lebih baik. Biar masalahnya cepat selesai. Mas Haris ikut menimpali. Setelah semuanya setuju, kami memutuskan untuk pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Perjalanan memakan waktu kira-kira 2 jam. Jika tidak macet, pasti kami akan sampai tepat waktu. Masih ada waktu sedikit. Sehabis maghrib baru kami akan melakukan eksekusi. Namun, baru saja kami akan pamit. Tiba-tiba suara wanita datang dengan terkopoh-kopoh. Ia terlihat takut. Wajahnya pucat pasi. Membuat kami terheran-heran. Ada apa, Tik? Kok mukamu takut begitu? Tanya Tante Vira. Nganu, Bu. Ada banyak ular di kamar Mbak Alia. Jawabnya terbata-bata. Seketika kami terkesiap dan segera pergi ke kamar Alia. Kami sangat terkejut. Benar saja, ada banyak ular dekat Alia yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Tante Vira histeris. Tak terkecuali dengan kami semua yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Kakek menyuruh kita untuk tidak mendekat dan tetap bersikap tenang, serta terus membacakan doa. Anehnya Alia belum sadarkan diri. Ia masih terbaring dalam keadaan mata terpejam, seperti tidur pulas. Lalu, kakek membacakan ayat-ayat Al-Quran. Entah surat apa yang kakek baca. Aku tidak tahu. Kami bersama-sama membaca ayat kursi. Ular-ular itu mulai bereaksi. Mereka terlihat menggeliat, meliuk-liuk seperti cacing kepanasan. Ya, mungkin ular itu panas dan kesakitan mendengar ayat Allah yang dibacakan kami. Beberapa menit kemudian, ular-ular itu menghilang, membentuk cahaya hitam menjadi satu. Lalu dengan cepat cahaya itu melesat masuk ke tubuh Alia. Seketika Alia terbangun. Kedua matanya melotot, memancarkan warna merah menyala. Allahu Akbar. Kami kembali histeris. Mungkinkah Alia kerasukan? Kulihat Alia menjulurkan lidahnya seperti ular. Bahkan ia juga terdengar mendesis. Benar, Alia memang dirasuki siluman ular itu. Kami masih diam mematung, meski sangat panik dan takut. Kulihat Basara membawa kedua anaknya menjauh dari sini. Mungkin Basara tidak ingin anak-anaknya melihat kejadian itu. Mereka masih terlalu kecil. Kakek mendekati sang cucu. Alia terkesiap dan hampir menyerang kakek. Namun, Mas Haris dengan cepat menyegahnya. Salamun ala Nuhin fil alamin. Semoga kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh dan seluruh alam. Sepertinya kakek mengucapkan salam pada siluman ular yang ada di dalam tubuh Alia. Hanya suara itu yang terucap dari mulut Alia. Suaranya terdengar serak dan berat. Tentunya itu bukan suara Alia. Apa maumu wahai makhluk Allah? Mengapa kau mengganggu kami? Bukankah Allah sudah memberikan tempat dan alam sendiri-sendiri untuk kita? Kakek memberondong pertanyaan dengan santainya. Mengapa mesti lembut begitu bicara pada siluman itu? Kalau aku mungkin sudah kutabok.
Man. Tapi kasihan juga kalau yang ditabok Alia. Batinku berucap. Jangan mengganggu urusanku, bentaknya seraya mendengus. Mata Alia masih berwarna merah. Cuping hidungnya terangkat dan bibir atasnya terbuka, menampakkan deretan giginya yang mengatup. Ngeri. Kau yang sudah mengganggu kami alam manusia. Jika tidak ingin berurusan dengan kami, kembalilah ke alammu dan kembalikan saudara kami yang sudah kau kunci di alammu. Alam kita berbeda, lantang kakek menjawab. Manusia serakah, keluargaku sudah menjadikannya berkuasa, menggunakan kami para ular sebagai bahan untuk pesugihan dan kekuatan. Tentulah sebagai gantinya kami meminta nyawa manusia atau bertukar alam. Itu sudah menjadi perjanjian kami. Memang ini salah si kumis itu. Dia yang harus bertanggung jawab dan segera dimusnahkan. Dia benar-benar sudah melakukan pesugihan, menukarkan nyawa manusia untuk kepentingannya. Dasar manusia keji. Aku jadi teringat saat malam-malam memergokinya di tengah pekarangan. Mungkinkah dia menangkap ular, lalu menjadikan bahan untuk bakso yang ia jual? Masa ia bersekutu dengan siluman ular tapi menggunakan bahan bakso dengan ular juga? Entahlah, ini tidak masuk akal, batinku. Tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab untuk makhluknya yang sudah menyekutukannya. Maka bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Kakek kembali menjawab dengan santainya. Kali ini beliau mencoba mengajak makhluk itu untuk bertaubat. Apa mungkin makhluk sepertinya mau bertaubat? Diam kau tua bangka. Aku tidak butuh nasihatmu, jawabnya terlihat marah. Tiba-tiba Alia bangun dan bersiap menyerang kakek. Kedua tangannya ditumpukan dan mengacung ke atas kepala dengan meneguk pergelangan tangannya. Khas penari ular, wajahnya bertambah seram. Aku sampai terlonjak kaget. Tante Vira menangisi anaknya yang tengah dirasuki siluman ular. Nenek atau Umi Salamah sang ibu merangkulnya dan berusaha menenangkan Tante Vira. Kulihat Mas Haris berusaha mendekat, namun kakek menahannya, lalu mengambil gelas berisi air putih yang ada di atas nakas. Bantu baca 3 surat, Kul, pinta kakek, lalu mendekatkan gelas itu pada mulutnya. Terlihat Komat Kamit membacakan sesuatu. Seketika kami membaca surat yang kakek perintahkan. Makhluk yang tengah merasuki Alia seketika mengerang. Wajahnya terlihat memerah. Otot pada leher Alia juga terlihat mengencang. Padahal kami baru membaca surat Anas, tapi reaksinya sudah sangat dahsyat. Lalu air di dalam gelas itu kakek tuangkan perlahan sembari berjalan mengitari sisi tempat tidur. Tentunya kakek juga tak henti membaca ayat Al-Quran. Alia terus mencerit-cerit, sesekali mengatakan panas sekali. Tubuh Alia bagai cacing kepanasan, berguling-guling, bangun dan kembali ambruk terus seperti itu. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.